Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana kita belajar tentang berpikir komputasional, di mana dalam berpikir komputasional ini yaitu ada 4 komponen di sini, yaitu ada decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithm. Sebelum kita memasuki 4 item ini, marilah kita simak di materi kali ini. Jadi materi kali ini adalah berpikir komputasional. Jadi seperti apa sih berpikir komputasional ini? Jadi komputer telah banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan atau membantu penyelesaian berbagai masalah yang kita hadapi. Jadi sangat wajar karena komputer merupakan salah satu pencapaian dan penemuan termutakhir umat manusia. Namun di balik segala kecanggihan tersebut, sebetulnya cara kerja komputer menyerupai bahkan meniru cara kerja manusia itu sendiri. Misalkan komputer ya. Jadi komputer itu akan menerima input atau asupan data agar dapat mengolah dan memberikan outputnya. Manusia juga membutuhkan input agar dapat berpikir dan menyelesaikan masalah. Yakni masalahnya itu sendiri, komputer menggunakan piranti lunak dan keras untuk melakukannya. Sementara manusia menggunakan berbagai organ tubuhnya. Sistem komputer pada hakikatnya meniru dunia ini untuk dijadikan dunia digital sehingga bisa membantu dan menggantikan manusia dalam melakukan pekerjaan yang sangat sulit dalam kuantitas yang banyak maupun membosankan karena repetitif. Namun bukan berarti bahwa berpikir komputasional berpikir seperti komputer. Kita adalah manusia dan komputer adalah mesin. Sejatinya kita akan berpikir seperti ilmuwan informatika, seperti seorang programmer ya, yang akan mengembangkan suatu sistem aplikasi. Mengapa demikian? Karena berpikir pemikiran yang sangat relevan dengan bidang lainnya, tidak hanya dalam bidang ilmu komputer. Di sini dijelaskan ya, sederhananya seperti ini. Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan kata lain, kita akan berpikir mengenai bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan demikian kita akan menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin komputer itu sendiri. Persoalan apa yang akan diselesaikan? Ya, itu sebetulnya hampir semua persoalan sehari-hari mengandung komponen konsep komputasi, sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan mesin komputer. Contoh, robot yang bertugas melayani penjualan di restoran atau mengantar makanan dan obat untuk pasien di rumah sakit yang sudah dipakai di beberapa negara maju. Yang kemarin kita ada COVID, itu banyak yang mengembangkan robot ini. Jadi sistem komputer untuk memantau, ada lagi sistem komputer untuk memantau perkebunan sawit yang siap panen. Jadi semuanya itu diajak bagaimana dengan adanya bantuan komputer ini. Jadi kita itu bisa berpikir bahwasannya dengan komputer ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ya yang terjadi dalam kehidupan ya, bisnis, sekolah maupun perkantoran dan lain-lainnya.
Itulah mengapa berpikir komputasional merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki. Saat kita menggeluti berpikir komputasional, kita dapat mengaplikasikannya pada sistem konvensional atau kehidupan sehari-hari tanpa teknologi, maupun mengadopsinya pada solusi digital. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa, misalkan dalam sebuah antrian yang terjadi di rumah sakit misalkan, kita akan berpikir bagaimana mengatasinya. Apakah antrian itu bisa diatasi dengan komputer? Oh ya, ternyata dengan kita menciptakan sebuah aplikasi, orang bisa pesan tiket online, bisa kita datang duluan, tidak diserobot orangnya. Jadi karena apa? Itu karena kita mendapatkan nomor antrian. Jadi seperti itu. Jadi siapa yang daftar duluan, dia akan dipanggil terlebih dahulu. Jadi tidak ada sistem serobot atau titip nama. 4 pondasi berpikir komputasional. Jadi terdapat 4 pondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam informatika, yaitu abstraksi tadi yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian ada algoritma, dekomposisi, dan pola yang sangat mendasar. Dalam secara garis besar dijelaskan ya di bawah ini. Oke, yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal. Persoalan yang sulit apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian-bagian secara sistematis. Lebih mungkin cara belajarnya kita bisa kita browsing ya, kita cari tentang dekomposisi. Contohnya seperti ini. Dekomposisi adalah metode penuntasan masalah yang dilaksanakan dan teknik pemecahan masalah perumahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai lebih gampang diselesaikan. Contoh, dalam menciptakan produk makanan enteng yang tercipta dari kentang. Jadi metode dekomposisinya adalah produk makanan enteng seperti apa yang akan diciptakan. Jadi produknya seperti apa. Jadi karena kita bersifatnya enteng, mungkin kita akan berpikir pasti tipis. Jadi seperti itu. Atau ukurannya yang sangat kecil. Jadi ada komposisi yang harus masuk. Jadi mengandung produk makanan yang enteng. Jadi dalam artian menciptakan produk makanan enteng yang tercipta dari kentang. Jadi judulnya seperti itu. Kemudian apa rasa yang akan diserahkan atau diciptakan ya? Ya mungkin seperti halnya pitatu itu kan ada rasa balado, ada mungkin rasa manis. Apa saja bumbu dan bahan yang dibutuhkan atau yang disediakan. Kemudian apa packing yang dipakai, bagaimana teknik produksinya, siapa saja menjadi target pasarnya, apa saja pemasaran yang dilakukan. Jadi artinya dekomposisi pada saat kita menciptakan sebuah produk yang kategorinya makanan enteng atau makanan ringan dari kentang, berarti kita akan berpikir banyak dekomposisinya. Oke, balik lagi, yaitu adalah pengenalan pola persoalan yang kedua.
Dilakukan sebagai generalisasi terhadap pola persoalan serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis sehingga pola dari persoalan diketahui. Jadi penjelasannya kita cari di sini. Oke. Pengenalan pola pada teknik solusi masalah dengan menyimak pola persoalan tersebut. Biasanya pola bisa dibangun dengan sekian banyak cara: laksana, bentuk, perilaku, bahan, suara, gerakan, kecepatan gerak, pertambahan, arah gerak, warna, dan beda sebagainya. Jadi pengenalan pola ini adalah teknik solusi dalam penyelesaian masalah-masalah yang di atas. Jadi dalam membentuk sebuah makanan yang enteng, ini nanti kita bentuk seperti apa? Misalkan dia berbentuk panjang atau bulat atau berbentuk lingkaran. Kemudian apalagi ya, mungkin tekstur atau warnanya itu seperti apa. Jadi yang identik dengan pola tersebut itu perlu kita identifikasi. Berikutnya itu adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah menyarikan bagian penting dalam permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus pada solusi. Jadi keterampilan abstraksi ini adalah keterampilan memilah data yang cocok dan relevan dari data yang tidak cocok. Perlu dilalaikan yang sesudahnya dapat mengejar pola yang berujung pada solusi. Contohnya mungkin abstrak ya. Kita cari dulu mungkin materi-materi yang lain berkenaan dengan abstrak. Oke, sebentar. Cari abstraksi. Jadi teman-teman bisa belajar seperti ini. Jadi tinggal kita browsing saja abstraksi, contoh abstraksi. Jadi abstrak itu nyata ya. Oke, cari, udah ada. Oke, ini ada contoh ya. Jadi contoh penerapan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Mengajak anak berbelanja. Salah satu sederhana yang bisa dilakukan orang tua untuk memancing proses berpikir abstraksi anak, yaitu dengan mengajak mereka berbelanja ke supermarket. Ini mengajarkan ini loh bentuknya. Jadi diajak yang nyata, diajak atau bukan hanya istilahnya menceritakan. Jadi perlu melihat langsung. Jadi seperti itu. Ini ada materi lagi, kita cari. Kita cari lagi. Oke, ini. Kemampuan abstraksi harus dimiliki oleh setiap orang dan sangat penting diajarkan pada anak untuk menyelesaikan sebuah persoalan dalam kehidupan sehari-hari atau saat ini dan masa depan. Apalagi saat ini berkembang teknologi internet sudah semakin canggih dan sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Tanpa disadari atau tidak, kita sering melakukan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari.
Ini mengajak anak berbelanja. Jadi di supermarket tadi itu mereka itu melihat bagian camilan, kemudian makanan-makanan kering atau ringan. Di situ ada bagian sayur-sayuran, kemudian ada bagian daging ataupun beras ataupun baju. Jadi itu terbagi-bagi gitu. Jadi secara tidak langsung kita melihat ternyata ada kategorinya dalam menata atau menyusun supermarket ini. Jadi tidak asal naruh gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu adalah algoritma. Jadi algoritma ini mendukung otomatis solusi berpikir algoritmik, langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Jika langkah yang runtun itu diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kita dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. Nah, dalam ini contohnya, oke, kita cari contohnya. Ini sebentar, karakteristik kita ambil contoh, mungkin contoh dalam algoritma ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa langsung cari di sini di internet. Ini sangat mudah kalau kita belajar ya. Jadi internet ini sangatlah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, mana lagi ya? Oke, kita coba yang mengandung informasi. Kita buka. Oke, nih. Jadi algoritma itu salah satunya mungkin ya. Jadi ini contohnya computation thinking dalam memahami sebuah algoritma. Jadi yang pertama itu adalah ini dicontohkan ketika kita ingin membuat nasi goreng, kita harus memahami cara membuat nasi gorengnya. Jadi ada langkah-langkahnya. Jadi algoritma itu bisa dikaitkan dengan langkah-langkah atau urutan. Dalam membuat nasi goreng, kita harus menyiapkan kompor, wajan, spatula, minyak goreng, nasi, telur, bumbu, dan lain-lainnya. Jadi kita perlu membutuhkan bahan gitu ya, dan alat. Jadi ada alat dan bahan. Dan ini ya, hal tersebut sudah terkait dengan abstraksi di dalam komputernya. Jadi dalam membuat nasi goreng tadi, jadi abstraksinya itu yang dianggap abstraction itu adalah kompor ini. Ini kita cari dulu. Ini. Selanjutnya dalam computational thinking, dalam berpikir dengan algoritma, di mana kita berpikir dengan mengurutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah agar menjadi logis, berurutan, teratur, dan mudah dipahami oleh orang. Jadi algoritma ya, yang tadi abstraksinya kita butuh ini, kemudian ada langkah-langkahnya. Nah, kita dapat menggunakan teknik komputasi dalam permasalahan sehari-hari, contohnya yang tadi itu, agar lebih efisien. Jadi kita membuat nasi goreng itu contohnya adalah
Yang pertama mungkin menghidupkan kompor